Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua sangat diberkati karena Tuhan menyertai kita daripada dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik untuk kita, amin. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian ini. Tuhan itu baik, masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Anak-anak Tuhan, menyatakan kerinduan hati kami sama-sama pada pagi hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. yes Lord. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, yes Lord. Dan Tuhan Kau baik, ya Bapa. Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. haleluya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Yes Lord. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya. Benar Tuhan Kau baik untuk kami ya Bapa. Mari kita angkatkan sama-sama lagi pujian ini. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik Bapa buat kami. Declare pada pagi hari ini. Katakan sungguh-sungguh dengan hatimu. Katakan sungguh-sungguh dengan hatimu sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, suaramu katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik, Yes, Lord. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya Tuhan. Benar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau adalah Bapa yang mengasihi kami. Sesungguhnya ya Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Saat ini Tuhan kami mau terus menyembah Engkau Bapa. Mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan Kau layani kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarpun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah terbatas untuk menyentuh hati kami. Memperbaharui, memperkuatkan Tuhan hati kami Tuhan, diri kami Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saat menyembahmu,
kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali angkat suara kita. Saat ku menyembah-Mu, Oh Roh Kudus, layani kami pada pagi hari ini ya Bapa. bekerja. Haus Bapa akan Engkau Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas Suara kita, angkat hati kita di hadapan Tuhan. angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat Hati kami ya Bapa, pada pagi hari sekali lagi ya Tuhan. Oh kami mau melihat pandang Engkau Bapa yang kudus yang baik, kami sembah ya Bapa. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya katakan saat ku sembah, saat ku sembah, Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari ambil waktu bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Sembah Dia. Angkatkan kerinduanmu kepada Dia pada pagi hari ini. Kami angkat Tuhan pujian kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kekudusan Tuhan yang melingkupi kami pada pagi hari ini ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Kami sembah-Mu. Glory bagi-Mu Yesus. Glory bagi-Mu Yesus. Kami angkat suara kami. Kami angkat suara kami Tuhan. Lakukan Engkau, Kami angkat hati. Kami angkat kerinduan kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Yang lemah akan dikuatkan Tuhan pada pagi hari ini. Yang sakit akan disembuhkan pada pagi hari ini Yesus. Tuhan Kau berkarya, Kau terus bekerja Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Tidak terbatas Tuhan kuasa-Mu Tuhan untuk melayani kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kuatkan hari ini. Kuatkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan buat kami, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa. Tuhan pada saat ini sekali lagi Tuhan kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang sangat baik buat kami. Kami kuat Tuhan karena kasih karunia-Mu Bapa. Di dalam kekuatan-Mu Tuhan kami kuat, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Walaupun ketika kami bersendirian mungkin Tuhan pada saat ini, tetapi Tuhan Kau ada bersama dengan kami Yesus. Haleluya. Tuhan kami siap Bapa. Sebentar ini kami akan mendengar Tuhan firman-Mu Yesus Kristus. Kami persiapkan hati kami Tuhan sesungguhnya. Karena kami tahu ada sesuatu yang Tuhan
letakkan di hati hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Bapa. Terus layani kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mau terima berkat Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom kepada jemaat Tuhan. Pada pagi ini kita akan bersama-sama menjalankan perjamuan kudus. Dan saya percaya jemaat Tuhan sudah mempersiapkan roti dan air anggur atau apapun bahan yang ada pada kamu untuk kita bersama-sama turut terlibat di dalam perjamuan kudus ini. Sebelum saya membaca firman Tuhan yang menjadi dasar kepada perjamuan kudus yang kita jalankan ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dalam doa, dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pagi ini kami berkesempatan untuk bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Biarlah melalui perjamuan kudus ini bukan hanya mengingatkan kepada kami tentang pengorbanan, tentang kasih yang Tuhan Yesus Engkau telah tunjukkan kepada kami. Tetapi perjamuan kudus ini membuat kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Membuat kami semakin mengasihi Engkau. Serta biarlah melalui perjamuan kudus ini, mujizat-Mu Tuhan terjadi kepada setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka mendapatkan penghiburan, yang lemah mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersedia Tuhan untuk menyambut bersama-sama perjamuan kudus pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-31. Saya baca demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan untuk kesempatan kita pagi ini terlibat dalam perjamuan kudus. Suatu yang membuat kita sebagai orang percaya, membuat kita bersukacita adalah ketika kita bersama-sama mengakui tubuh dan darah Yesus, yaitu kita telah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita, dan kita mempraktikkan iman kita itu dengan pelaksanaan perjamuan kudus ini. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan kalau kita memakannya tanpa mengakui tubuh Tuhan, tanpa mengakui darah Yesus. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tuhan mau supaya setiap kita
yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini selalu menguji diri sendiri. Seperti yang dikatakan pada ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Dan apa sebenarnya makna daripada menguji diri sendiri ini? Menguji diri sendiri di sini bukan untuk kita menilai diri kita, adakah kita layak atau tidak makan roti atau minum dari cawan atau minum perjamuan kudus ini. Tetapi menguji diri sendiri berarti kita memberi peluang kepada diri kita secara pribadi. Kalau ada hal-hal yang Tuhan tidak perkenankan di dalam diri kita, itu adalah kesempatan untuk kita bertaubat, kesempatan untuk kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena kalau soal layak atau tidak, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang layak. Kita telah dilayakkan oleh Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya melalui iman kita secara pribadi kepada Yesus. Nah, pagi ini seperti yang biasa kita jalankan, ada dua bahan utama dalam perjamuan kudus. Yang pertama adalah roti. Roti ini adalah roti yang biasa. Apa saja jenis roti yang kamu gunakan. Yang membuat roti ini bermakna adalah karena iman kita secara pribadi kepada Yesus. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang firman Tuhan katakan telah dipecah-pecahkan. Dan melalui iman kita secara pribadi kepada Yesus, pada waktu kita memakan roti ini, itu berbicara tentang kita telah percaya menerima Yesus, dan kita sekarang telah dipersatukan dengan Bapa melalui tubuh Kristus. Dan yang kedua adalah air anggur. Air yang kita gunakan ini berwarna merah ataupun apa warna yang ada pada kamu. Ini adalah air yang biasa, yang tidak ada makna kalau seandainya tanpa iman kepada Kristus. Oleh iman kita secara pribadi kepada Yesuslah, maka ini berarti, di mana arti daripada air anggur ini adalah darah Yesus yang telah dicurahkan untuk menghapus segala dosa kita, sehingga dosa kita diampuni, dosa kita tidak diperhitungkan lagi, dan yang telah melayakkan kita menjadi kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat roti kita dan kita persiapkan hati kita untuk sama-sama terlibat dalam perjamuan kudus. Saya menjemput semua jemaat Tuhan yang sudah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi, serta telah memberi dirinya dibaptis untuk turut terlibat bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kalau saudara belum yakin, engkau sudah percaya atau terima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat secara pribadi, dan belum memberi dirimu untuk dibaptis, saya memberikan galakan kepada saudara, dorongan kepada saudara, supaya ambil keputusan segera, percaya dan terimalah Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Beri dirimu untuk dibaptis. Dan dalam perjamuan kudus yang akan datang, saudara akan bersama-sama terlibat dalam perjamuan kudus memperingati kasih karunia di dalam Kristus. Mari angkat roti kita. Roti ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah roti yang biasa. Tapi oleh iman kita kepada Yesus, roti ini memberi makna bahwa kita telah menjadi satu dalam tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersyukur untuk kasih karunia, untuk anugerah Tuhan. Bila pada pagi ini kita bersama-sama turut terlibat mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, makan roti dan minum air anggur ini. Itu adalah satu pernyataan iman kita, bukan hanya kepada Yesus, tapi kepada sesama, bahwa kita telah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi. Kita sudah menjadi satu dalam tubuh Kristus. Dosa kita sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Dan inilah berkat terbesar yang kita telah terima melalui iman kita kepada Yesus. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi ini kami bersama-sama dapat terlibat sekali lagi memperingati akan pengorbanan, kasih, dan kemuliaan yang Tuhan Engkau telah pulihkan dalam hidup kami yang telah hilang oleh karena dosa melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami semakin dikuatkan dalam Engkau Tuhan. Kami semakin mengasihi Engkau. Kami semakin percaya, taat dan setia kepadamu sampai garis akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar ini kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara sekali lagi kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Beri kami Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk kami dapat mengerti serta mengalami kuasa dari kebenaran firman-Mu. Karena hanya kebenaran dari firman-Mu yang memerdekakan setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus dan kami bukakan hati kami Tuhan untuk firman-Mu bekerja di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pagi ini saya ingin mengungsikan firman Tuhan kepada kita semua dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Saya baca demikian firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Firman Tuhan ini adalah satu kisah dari Lazarus, seorang yang bernama Lazarus yang telah jatuh sakit, kemudiannya meninggal dunia. Lazarus adalah saudara dari Marta dan Maria, yang mana Marta dan Maria serta Lazarus ini adalah adik-beradik atau antara adik-beradik yang dekat atau rapat dengan Yesus. Sebelum kematian Lazarus, pada waktu dia sakit tenat, Maria dan Marta telah memberikan pesan atau mengirim pesan kepada Yesus bahwa saudara mereka Lazarus dalam keadaan sakit tenat, dengan harapan Yesus segera pergi ke tempat atau ke kampung Marta dan Maria dan menyembuhkan Lazarus yang sakit. Karena Marta dan Maria percaya Yesus berkuasa melakukan mujizat kesembuhan kepada orang yang sakit. Namun kalau kita baca keseluruhan kisah dari Lazarus ini, Yesus dengan sengaja melewatkan waktunya ataupun dia tidak pergi ke rumah Maria, ke kampung mereka, pada waktu yang diharapkan oleh Marta dan Maria. Sehinggalah Lazarus meninggal, dan pada saat Yesus berkunjung ke rumah atau ke kampung Marta dan Maria, Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari. Tapi kita tahu kisah daripada Lazarus ini, di mana Yesus telah
membangkitkan Lazarus dari kematian, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui apa yang terjadi. Seorang yang sudah mati, bahkan sudah dikuburkan 4 hari, yang pastinya sudah dalam keadaan berbau, tetapi oleh mujizat Tuhan, oleh kuasa Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Nah, kalau seandainya kita mau bertanya, apa tujuan utama dari kisah ini? Atau apa yang Yesus mau sampaikan, hal utama yang Tuhan mau sampaikan, bukan hanya kepada para murid-muridnya, tetapi kepada kita pada hari ini. Bila pertanyaan ini muncul di dalam hati saya, maka ayat firman Tuhan ini menerangkan atau membuat saya mengerti kenapa terjadi ataupun setiap kisah, setiap cerita dari kisah ini ada sesuatu yang luar biasa yang kita seharusnya pelajari. Di ayat yang ke-15, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa tujuan daripada apa yang telah berlaku, Lazarus sakit tenat, kemudian mati karena penyakit itu, walaupun Yesus telah diberitahukan tentang keadaan kesehatan Lazarus, tapi Yesus dengan sengaja melewatkan waktu untuk mengunjungi, sehingga Lazarus mati, bahkan sudah dikuburkan, dan sudah 4 hari dalam kuburan ketika Yesus sampai kepada tempat di mana Lazarus dikuburkan. Dan ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, yaitu sebelum kematian Lazarus, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, saya mau kita perhatikan ayat ini, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, supaya kamu dapat percaya. Pada pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema ini, belajar percaya kepada Yesus. Karena di keseluruhan kisah Lazarus ini, maka saya dapat menyimpulkan bahwa tujuan kenapa kisah itu terjadi seperti itu adalah supaya para murid-murid Yesus, Marta dan Maria, orang ramai, bahkan Lazarus sendiri, dan kepada kita pada hari ini, supaya kita dapat belajar percaya, yaitu belajar percaya kepada Yesus. Dan ini sangat menarik sekali. Pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sangat bersuka cita, saya dikuatkan secara pribadi, dan saya percaya firman Tuhan ini akan menguatkan dan memberkati kita juga. Apakah yang kita harus belajar untuk percaya kepada Yesus? Tuhan mau supaya kita belajar percaya kepadanya, belajar percaya kepada Yesus. Yang pertama, seperti yang kita baca di ayat yang ke-14, perhatikan apa yang Yesus katakan di ayat yang ke-14 ini. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, karena sebelum ayat ini Yesus katakan bahwa Lazarus sudah tertidur, sudah tidur. Dan pada anggapan murid-murid Yesus, Lazarus tidur seperti yang kita tidur. Tapi maksud sebenarnya Yesus perkataan tidur itu adalah Lazarus sudah mati. Kemudian Yesus berterus terang kepada murid-muridnya, Lazarus sudah mati. Kalau seandainya kamu menggunakan Alkitab, buku Alkitab, tolong gariskan perkataan Lazarus sudah mati. Apakah yang kita belajar daripada kata-kata Yesus tentang Lazarus sudah mati? Ini yang pertama yang kita mau belajar
belajar percaya kepada Yesus, yaitu percaya bagi Yesus dan bagi orang yang percaya kepadanya tidak ada yang mustahil. Ini yang dibawa makna dari apa yang Yesus katakan, Lazarus sudah mati. Tidak ada yang bawa kabar sama ada Lazarus sembuh dari penyakit atau masih sakit tenat atau sudah meninggal. Tapi Yesus, dia maha tahu, meskipun tidak ada yang memberitahukan, Yesus tahu Lazarus sudah mati. Dan perkataan atau kenyataan Lazarus sudah mati ini sebenarnya adalah satu situasi atau satu keadaan yang mustahil. Bayangkan saudara, seorang yang sudah mati, itu mustahil untuk dia bangkit lagi. Apalagi sudah dikuburkan dan sudah 4 hari lamanya dalam kuburan. Sudah berbau busuk dan kemungkinan sudah berulat. Dan bagi Marta dan Maria dan orang-orang yang telah menguruskan penguburan Lazarus, bahkan para murid-murid Yesus sendiri, saya percaya mereka pun setuju bahwa kenyataan yang Yesus katakan Lazarus sudah mati adalah suatu kenyataan bagi manusia itu mustahil untuk Lazarus bangkit dari kematian. Tapi disinilah apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya supaya kamu dapat belajar percaya, yaitu supaya mereka percaya bahwa bagi Yesus dan bagi orang yang percaya kepadanya tidak ada yang mustahil. Seperti yang dicatatkan dalam firman Tuhan di Markus 9 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Markus pasal yang ke-9 ayat 22 hingga ayat 24 firman Tuhan berkata, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kisah daripada apa yang firman Tuhan dinyatakan adalah seorang bapa pada waktu Yesus, Petrus, Yohanes dan Yakobus pergi di satu bukit dan mereka berdoa, di mana disitulah kisah di mana Yesus bercahaya dengan kemuliaan Tuhan. Dan selepas mereka turun dari bukit itu, murid-murid Yesus dan orang ramai sedang berkerumun di satu tempat dan diberitahukan bahwa anak yang sakit ini sehingga bisu dan dia dirasuk oleh setan sudah coba didoakan atau roh jahat itu diusir oleh murid-murid Yesus yang lain, tetapi tidak berjaya. Dan ketika Yesus turun, Yesus layani bapak ini dan anak ini. Dan kalau kita baca kisah ini, anak ini ada ciri-ciri penyakit, dia adalah penyakit sawan. Yang tiba-tiba dia rebah, kemudian mulut dia berbusa. Dan Bapak kepada anak ini katakan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakan. Biasanya kalau ada orang yang penyakit sawan, ada beberapa perkara yang perlu dielakkan. Yang pertama adalah berada di air, karena pada waktu terkena serangan sawan, dia tidak dapat berbuat apa-apa dan dia akan lemas. Atau berada di dekat api, karena pada waktu dia terkena serangan sawan, dia akan masuk dalam api dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Atau dia berada di tempat tinggi, kalau dia kena serangan sawan, dia akan terus jatuh dan kemungkinan akan mati karena kecederaan.
Dan ini yang terjadi kepada anak bapa ini. Dan dia katakan, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Bapak ini mengharapkan sama ada Yesus dapat berbuat sesuatu. Kalau dia dapat berbuat sesuatu, tolong kami, kasihanilah kami. Kemudian ayat 23, Yesus berkata, katamu jika engkau dapat. Dan ini yang Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi, dari apa yang Yesus katakan ini, sebenarnya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tapi Yesus mau supaya Bapa ini dan murid-muridnya dan orang ramai dan kita pada hari ini, kita belajar percaya sepenuhnya kepada Yesus. Bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Dan bukan itu saja, bagi kita yang percaya kepada Yesus juga tidak ada yang mustahil. Dan perhatikan apakah respon Bapak kepada anak ini. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Seperti satu kenyataan yang bertentangan. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mari kita belajar, mari kita bersama-sama terbuka untuk diri kita dimurnikan dalam hal kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bukan itu saja, bagi kita yang percaya kepada Yesus, bila kita mau melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, maka tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak ini, aku percaya, itu ditujukan kepada percayanya kepada Yesus. Dia percaya penuh bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tapi yang menjadi halangan bagi dia adalah seperti yang dia katakan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bukan dia tidak percaya kepada Yesus, tapi dia tidak percaya kepada dirinya bahwa melalui imannya kepada Yesus, dia akan mengalami perkara-perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sama halnya dengan Lazarus. Apa yang Yesus katakan, Lazarus sudah mati. Ini adalah satu kenyataan mustahil bagi Marta dan Maria. Mustahil bagi saudara-saudara mereka. Mustahil bagi orang-orang di kampung mereka. Mustahil bagi para murid Yesus. Bagi kita juga mustahil. Tetapi ingat, tujuan dari semua apa yang terjadi itu, seperti yang Yesus katakan, supaya kamu dapat belajar percaya. Percayalah bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, tidak ada yang mustahil. Itu yang pertama yang kita harus belajar untuk percaya kepada Yesus. Yang kedua, di ayat yang ke-15e, firman Tuhan berkata, sebelum itu Yesus telah katakan Lazarus sudah mati. Kamu perhatikan ayat yang ke-15e. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Tak perhatikan kalimat ini atau perkataan itu. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kalau saudara dalam kedudukan Marta dan Maria, saya percaya pada waktu Lazarus sakit tenat sebelum dia meninggal dunia atau sebelum Lazarus mati, karena mereka telah beri pesan untuk disampaikan kepada Yesus dan pesan itu sampai kepada Yesus sebelum kematian Lazarus, bahwa Lazarus dalam keadaan sakit tenat dan mereka memerlukan pertolongan Yesus. Saya percaya Marta dan Maria sangat memerlukan kehadiran Yesus sebelum Lazarus meninggal dunia. Karena bagi Marta dan Maria masih ada harapan bagi saudara mereka sebelum dia meninggal. Pada waktu dalam keadaan sakit tenat, kalau Yesus datang, dia masih boleh disembuhkan. Tetapi mereka berpikir mustahil kalau sudah mati. Seperti di poin pertama yang saya sampaikan tadi. Nah, apa yang kita belajar dari ayat yang ke-15e, seperti apa yang Yesus katakan,
Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Bagi Yesus, dia melihat bahwa waktu yang dia tunda itu adalah sesuatu waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Yang kedua yang kita harus belajar untuk percaya kepada Yesus adalah percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Bagi Marta dan Maria, waktu bagi mereka adalah sebelum saudara mereka meninggal. Sebelum saudara mereka ini meninggal oleh karena penyakit yang dia derita, waktu itulah waktu yang tepat atau waktu yang terbaik. Yesus sepatutnya ada, hadir, datang di tempat mereka dan sembuhkan Lazarus. Kadang-kadang kita juga memikirkan bahwa waktu yang terbaik bagi kita adalah seperti yang kita inginkan. Dan kita mau Tuhan menolong kita pada waktu yang kita sendiri inginkan. Tapi bukan setiap waktu seperti yang kita inginkan, pada waktu itulah Tuhan akan menolong kita. Karena kenapa? Bagi Tuhan waktunya itu tidak seperti waktu kita manusia. Karena selain daripada waktunya sendiri, seperti di poin pertama kita belajar bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus tidak dibatasi oleh waktu yang kita tetapkan untuk dia bekerja dan melakukan mujizat. Jadi kalau seandainya kita berhadapan atau melewati situasi di mana kita benar-benar memerlukan pertolongan Tuhan, tapi seperti pertolongan itu belum datang pada waktu yang kita perlukan, jangan kecewa kepada Tuhan. Belajar percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11e, firman Tuhan ini adalah salah satu daripada statement yang saya dan istri pilih. Belum istri pada waktu itu. Sebelum kami menikah atau sebelum kami diberkati pernikahan kami di gereja pada 1 hari bulan Januari 2007 bertempat di SIB Kota Kinabalu Likas, kami memilih ayat ini menjadi salah satu daripada ayat tema ataupun yang mengingatkan kami. Yaitu firman Tuhan berkata dari Pengkhotbah 3 ayat 11e, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau kita berjalan dalam waktu Tuhan, kita akan enjoy dalam Tuhan. Dan kita tidak akan membatasi Tuhan untuk bekerja, dibatasi oleh waktu yang kita pikirkan. Seperti Marta dan Maria, ketika mereka mendengar bahwa Yesus sudah tiba di kampung mereka, mereka berlari datang kepada Yesus dan mereka katakan, kalaulah guru datang di sini sebelum saudara kami meninggal. Dengan kata lain, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi harapan. Karena saudara kami sudah meninggal, waktu sudah berlalu, waktu untuk menolong sudah berakhir dan tidak ada lagi kesempatan. Bagi Yesus, dia tidak bergantung kepada waktu kita. Waktu Tuhan untuk mendatangkan pertolongan dan mujizat selalu pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu belum tentu sesuai dengan waktu yang kita pikirkan. Yang ketiga yang saya mau kongsikan kepada kita pada pagi ini. Dan ini yang terakhir saya mau sampaikan. Di ayat yang ke-15b, firman Tuhan berkata, sebab demikianlah lebih baik bagimu. Yesus melihat bahwa di seluruh kisah Lazarus ini sakit tenat,
mati karena penyakit itu, kemudian dikuburkan, sudah 4 hari dalam kuburan, Yesus katakan, sebab demikian lebih baik bagimu. Kalau seandainya perkataan seperti ini dikatakan kepada saudara, dalam situasi yang dialami oleh Marta dan Maria, saya percaya saudara setuju untuk memberikan tanggapan bahwa sebenarnya itu bukan lebih baik bagi kami. Yang lebih baik adalah Yesus seharusnya sudah sampai sebelum Lazarus mati. Sembuhkan Lazarus dari penyakit. Lazarus tidak mati. Lazarus tidak dikuburkan. Nah, apa yang kita belajar daripada ayat ini? Yang Yesus mau sampaikan, yang Tuhan Yesus mau kita belajar, murid-muridnya belajar. Dan ini yang ketiga. Yang ketiga adalah percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan kepada kita. Yang percaya kepada Yesus. Seperti juga yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kisah ini berakhir dengan Yesus memanggil Lazarus yang sudah 4 hari lamanya dalam kuburan. Yesus memanggil Lazarus keluar dari kuburan. Dan Lazarus bangkit. Sudah dililitkan dengan kain kafan. Dan waktu Lazarus keluar, Yesus minta orang yang ada di situ supaya membuka kain kafan yang telah menutupi atau mengikat tubuh Lazarus. Bila mereka menyaksikan Lazarus yang mereka kuburkan, Marta dan Maria yang telah menyaksikan bagaimana Lazarus melewati sakit penyakitnya dan dia meninggal karena penyakitnya. Dan melihat saudara mereka sekarang bangkit. Itu telah membawa satu sukacita, kemuliaan yang besar. Dan di situ baru mereka dapat menyadari bahwa apa yang telah terjadi, saudara mereka sakit tenat. Yesus sengaja melewatkan waktu untuk mengunjungi mereka. Lazarus meninggal dunia, dikuburkan sudah 4 hari dalam kuburan. Tapi ketika Yesus datang, Lazarus dibangkitkan. Mereka mengerti. Seperti yang Roma 8 ayat 28 katakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya selalu pegang firman Tuhan ini. Dalam apapun situasi yang saya lewati, yang saya hadapi, perkara buruk apapun, saya selalu melihat bahwa Allah turut bekerja dalam semuanya itu. Bukan Allah yang turut bekerja untuk mendatang ataupun kita melakukan kejahatan, kesilapan. Tetapi Allah dapat mengubahkan situasi itu. Sesuatu yang tidak baik bagi kita pada awalnya, Tuhan dapat datangkan kebaikan kepada kita. Saya percaya melalui krisis yang kita alami, bukan hanya di Malaysia tapi seluruh dunia berhadapan dengan krisis penularan COVID-19. Yang sekarang ini bagi kita di Malaysia kita bersyukur mulai menurun, tapi di peringkat global atau di seluruh dunia makin meningkat. Semakin ramai orang yang dijangkiti. Dan beberapa negara mulai sukar untuk mengawal penularan COVID-19 ini. Tapi meskipun itu terjadi seperti itu, dan kita gereja Tuhan tidak dapat berkumpul beribadah di gereja, walaupun sudah ada SOP yang dikeluarkan oleh pihak
Kerajaan Persekutuan dan pihak Kerajaan Selangor berkaitan tentang kebenaran untuk membuka ibadah di gereja atau di tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah ibadat bukan Islam. Tetapi kita bersama dengan SIB Semenanjung telah mengambil keputusan untuk terus menundakan persekutuan ibadah kita di gereja dengan mengambil beberapa faktor berkaitan tentang COVID-19 dan juga berkaitan tentang SOP yang kita mesti patuhi. Maka kita telah mengambil keputusan untuk menundakan ibadah kita di gereja sehingga 31 Agustus atau sehingga keadaan benar-benar pulih. Meskipun untuk beberapa bulan ini kita tidak dapat berkumpul di gereja, tapi saya percaya Roma 8 ayat 28 ini, dari kesaksian jemaat kita, saya sangat diberkati. Ada keluarga yang pada waktu PKP atau PKPB dan sekarang PKPP, keluarga ini telah mengambil komitmen untuk membaca Alkitab dan telah menghabiskan di perjanjian baru sudah selesai, kemudian mulai membaca di perjanjian lama. Dan ini sangat mendorong, yang mana saya percaya bahwa situasi apa yang kita telah alami, kita hadapi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya mendengar beberapa kesaksian yang sebelumnya ini terikat dengan beberapa ikatan, khususnya ikatan ketagihan, ketagih rokok, ketagih dadah, ketagih minuman keras atau alkohol. Pada waktu PKP yang telah berjalan, malah mereka mengalami sesuatu yang luar biasa, pertobatan dan kelepasan dari semuanya. Bila kita belajar percaya bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Yesus, saya percaya bahwa kita akan enjoy di dalam Tuhan. Inilah yang ketiga yang Yesus mau para murid-muridnya belajar dan kita juga. Yaitu belajar percaya bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. 3 hal yang kita belajar pada pagi ini tentang apa yang kita harus belajar untuk percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah kita percaya bagi Yesus dan bagi kita yang percaya kepadanya tidak ada yang mustahil. Belajarlah percaya bahwa bagi Allah dan bagi kita yang percaya Yesus tidak ada yang mustahil. Yang kedua adalah percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Waktu kita belum tentu waktu Tuhan. Tetapi waktu Tuhan selalu tepat dan terbaik. Belajarlah mempercayai Tuhan dalam setiap waktu. Dan yang ketiga yang kita harus belajar percaya adalah percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Khususnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Belajarlah untuk percaya kepada Kristus dalam apapun keadaan, karena segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu mengasihi Yesus. Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan, namun dibangkitkan kembali oleh Yesus, merupakan suatu pelajaran penting bagi kita. Yesus dapat dipercayai, dan kita tiada pilihan lain selain daripada percayalah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Mari kita semakin belajar percaya kepada Tuhan. Dalam apapun pengalaman yang kita alami atau kita lewati, belajarlah untuk percaya kepada Yesus. Dan percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ini statement yang berulang-ulang saya sampaikan. Percayalah kepada Yesus dan percayakanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Termasuk masa depan kita, masa depan pasangan, masa depan anak-anak. Percayakan itu kepada Tuhan. Termasuk
perniagaanmu, termasuk kerjayamu, termasuk pelajaranmu. Percayakan itu kepada Tuhan. Terus menerus belajar, percaya kepada Yesus. Pada saat mengalami satu situasi yang kelihatan merupakan suatu kegagalan, teruslah percaya, belajar percaya kepada Yesus. Mari kita berdoa. Mari dalam sikap berdoa, saya minta semua tutup mata dan arahkan hati kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada pada pagi ini, saya percaya firman Tuhan menjamahmu, menguatkan engkau. Bahwa dalam setiap situasi seperti kematian Lazarus ini, hal yang sangat penting yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya, kepada Marta dan Maria, juga kepada kita, adalah supaya kita dapat percaya kepadanya. Kita belajar untuk percaya kepada Yesus. Saya berdoa, setiap saudara telah mendengar firman ini, percayamu itu, yaitu percaya kepada Yesus, kau akan semakin matang, kau akan semakin kuat dalam imanmu, dalam percayamu kepada Yesus. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus-Mu, Roh yang memberi kami hikmat dan pengertian sesuai dengan firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami. Tolong kami supaya kami semakin dapat belajar percaya kepada Engkau Yesus. Dan bukan itu saja, kami juga dapat semakin mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah menguatkan kami. Dan biarlah firman ini bukan hanya kami yang dikuatkan, tapi saya berdoa supaya firman Tuhan ini akan menguatkan orang lain. Pakai anak-anak-Mu untuk dapat mengongsikan kebenaran firman ini kepada yang lain, supaya mereka juga dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu melalui firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengar beberapa pengumuman, mari kita siapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan pada pagi ini melalui persembahan persepuluhan atau persembahan khusus yang kita mau berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh karena Engkaulah sumber segala berkat, bahkan kasih karunia yang kami telah terima kepadamu jauh melebihi dari apapun berkat yang kami dapatkan di dunia ini, baik melalui harta atau keuangan, anugerah-Mu, yaitu hidup kekal di dalam Yesus, pengampunan dari dosa, itu tidak dapat dibandingkan oleh apapun kekayaan yang ada dalam dunia. Biarlah kami juga pada pagi ini Tuhan, kami terus-menerus belajar untuk percaya dan mempercayai Engkau Tuhan dalam soal keuangan kami. Dan melalui persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kami, Tuhan saya percaya berkat-Mu melimpah kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami memberikan persepuluhan dan persembahan khusus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sementara saudara memberi persembahan, mungkin ada yang memberikan secara tunai, dan selepas itu nanti kamu boleh transfer di dalam account gereja yang tertera di screen. Belajarlah untuk memberi, bukan semata-mata oleh karena hari Minggu, atau semata-mata karena kita ada di gereja, tetapi di mana dan bila saja kita boleh mempraktikkan untuk memberi. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan dari rekod keuangan gereja kita sepanjang tempo PKP atau PKPB dan PKPP ini. Kita bersyukur oleh karena keuangan gereja kita tetap kuat. Bukan hanya dalam peringkat sehat, tetapi keuangan kita menjadi semakin kuat. Dan itu suatu yang menunjukkan bahwa jemaat Tuhan, meskipun kita tidak dapat bersama-sama di gereja, tapi kita tetap kuat. Bukan hanya di dalam percaya kita, tapi dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Berapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama,
berkenaan dengan ibadah kita di gereja, seperti yang saya katakan dalam khotbah tadi, kita akan menundakan pertemuan di gereja atau kebaktian di gereja walaupun ada kebenaran 1/3 dari jemaat ataupun di ruangan gereja ini akan disusun kerusi dengan alatan 1,5 meter, alatan satu dengan yang lain, dan itu menganggarkan bahwa 1/3 daripada ruangan ini boleh memuatkan 1/3 dari anggota jemaat atau 1/3 daripada keluasan bangunan ini. Tetapi memandangkan SOP yang dinyatakan atau telah diberikan, beberapa perkara yang kita di peringkat SAB Pusat dan juga di peringkat Majelis Gereja yang telah bermesyuarat pada Sabtu minggu yang lepas, kita memutuskan untuk meneruskan ibadah kita secara online sehingga 31 Agustus atau sehingga keadaan benar-benar pulih, yang mana kita tidak terikat dengan SOP yang ketat. Dengan itu saya harap jemaat Tuhan terus-menerus kuat, bersemangat dalam Tuhan, meskipun kita tidak dapat bertemu secara fisikal dalam ibadah di gereja kita, tetapi kita dapat bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui ibadah online kita setiap jam 11 pagi setiap minggu. Dan yang kedua, dan ini pengumuman yang terakhir yang saya mau sampaikan, pada 12 hari bulan, yaitu pada minggu hadapan, kita akan memulakan kelas pemuridan SMY secara online. Namun pada petang ini, jam 2 petang, pada petang ini kita akan ada ibadah KKR untuk SMY angkatan yang ke-13. Dan tujuan daripada KKR ini adalah untuk mendorong jemaat Tuhan untuk turut terlibat di dalam kelas pemuridan, ataupun untuk menggalakkan mereka yang belum pernah mengikuti kelas pemuridan supaya mereka mengambil keputusan untuk mengikuti kelas pemuridan yang ditawarkan secara online, di mana kita tidak dibatasi oleh tempat lagi. Dan kita bersyukur, saya diberitahukan ada peserta dari Sabah juga yang akan mengikuti kelas pemuridan SMY secara online ini dan akan didampingi oleh fasilitator dari gereja kita. Dan kalau ada yang masih mau mengikutinya, saudara boleh membawanya atau saudara mau terlibat bersama-sama sebagai tim fasilitator dalam pelaksanaan kelas pemuridan SMY bagi angkatan yang ke-13 ini. Pada petang ini jam 2 petang, KKR untuk SMY angkatan yang ke-13, dan kamu boleh share-kan atau kongsikan link khotbah YouTube kepada saudara-saudara kamu supaya mereka juga akan terdorong untuk mengikuti kelas pemuridan ini, sehingga mereka boleh membuat keputusan untuk mengikuti kelas pemuridan secara online ini. Dan pada minggu hadapan, bermula pada minggu hadapan, setiap jam 2 petang kita akan mulakan kelas pemuridan SMY secara online. Dan selain daripada doakan hal ini, mari kita juga bersama-sama turut terlibat untuk menjayakan kelas pemuridan angkatan yang ke-13. Puji Tuhan, itu saja pengumuman yang saya mau sampaikan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi ini dengan doa. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah damai sejahtera dari Bapa menyertai kita semua. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, yaitu sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dimanapun kita berada, ingatlah bahwa Yesus adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita di mana dan bila saja. Dimanapun Tuhan letakkan kita, biarlah kita menjalankan fungsi yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini, yaitu kita menjadi saksi bagi Kristus
di mana Tuhan letakkan kita. Sehingga melalui hidup kita, Yesus dinyatakan dan akan semakin ramai orang yang percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat melalui hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi ini. Kami sambut berkat-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dan kami juga rindu menjadi saluran berkat kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Dan kita yang telah terima berkat Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.